Kalau aku lihat-lihat di sini yang nggak ada itu adalah Ence, teman-teman. Tapi sebenarnya mereka itu membentuk lingkaran sihir Yorobun. Hai semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Nah, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah ngeklik video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian selalu diberikan kebahagiaan. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas teori dari Les Sserafim yang Burn the Bridge. Ini menarik banget nih untuk kita bahas. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Les Sserafim akan bentar lagi comeback nih. Dan kemarin mereka sudah mengeluarkan video trailer Unforgiven yang bertajuk Burn the Bridge. Dan setelah aku lihat videonya, waduh banyak banget nih teori-teori yang bertebaran. Dan aku pun sudah mencari tahu beberapa simbol-simbol tersembunyi yang ada di Burn the Bridge. Dan aku akan sampaikan kepada kalian semua dalam video kali ini. Dan apakah kalian penasaran seperti apa teorinya? Kalau kalian sudah penasaran, yaudah langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk pertama di sini aku akan buat kalian paham dulu tentang apa makna dari Burn the Bridge. Burn the Bridge, kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin akan berarti membakar jembatan, ya nggak sih? Namun teman-teman, bukan itu makna sebenarnya. Setelah aku cari tahu, Burn the Bridge ini itu ibarat kalian itu melakukan sesuatu yang membuat kalian itu tidak mungkin untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Kenapa nggak bisa kembali ke keadaan sebelumnya? Karena kan jembatannya udah terbakar, jembatannya udah habis nih, jembatannya udah hilang gitu. Jadi kalian nggak bisa kembali lagi teman-teman ke tempat yang sebelumnya. Dan hal ini tuh sama persis dengan narasi yang disampaikan oleh Les Sserafim dalam video tersebut. Dalam video itu, mereka mengatakan bahwa mereka itu terpojok nih oleh kegelapan, sehingga mereka hanya bisa memilih give up atau give in. Ya, meskipun untuk give up ataupun give in kalau diterjemahkan akan berarti menyerah, tapi artinya itu berbeda teman-teman. Arti secara spesifik ya. Kalau give up itu adalah ungkapan menyerah karena disebabkan oleh dirinya sendiri. Entah itu dikarenakan ada perasaan takut, tidak percaya diri, sampai mungkin dia kelelahan. Sedangkan arti dari menyerah dalam pengertian give in adalah surrender. Maksudnya adalah ini berarti bahwa seseorang itu mencoba nih untuk menahan diri terhadap suatu hal maupun orang lain atau situasi tertentu. Namun pada akhirnya dia harus menyerah dikarenakan hal tersebut. So, sekarang sudah paham perbedaan antara give up atau give in? Kalau kalian belum paham mungkin nanti bisa searching lagi ya di Google dan kalian bisa pahami lagi lebih dalam. Nah, untuk Les Sserafim itu tidak ingin give up ataupun give in, dan mereka itu menginginkan apa yang terlarang bagi mereka. Nanti akan ada pintu yang tertutup, kemudian ada pintu yang terkunci, dan ada pintu yang terbuka. Hal ini berarti bahwa di saat mereka sudah melangkah ke pintu lain, mereka nggak akan bisa kembali lagi teman-teman ke pintu yang sebelumnya. Ibarat kata waktunya itu nggak bisa diputar, atau ibarat kata jembatannya sekarang sudah terbakar, jadi mereka tidak bisa kembali ke tempat yang sebelumnya. Dan teman-teman, kalau kalian perhatikan narasinya, Les Sserafim itu seperti mengajak kita semua nih untuk yuk datang ke tempat yang jauh itu bersama dengan mereka. Jembatan itu nantinya akan dibakar, dan jembatan yang dibakar ini akan menjadi penerang nih yang akan menerangi jalan kita menuju negeri yang jauh itu. Dan dikarenakan kita sudah memilih hal yang terlarang, kita itu tidak perlu diampuni. Atau dalam kata lain kita itu unforgiven, tidak termaafkan. Seperti itu teman-teman. Dan yuk mari kita bahas tentang bagian setiap member-membernya. Kita mulai dulu dari Sakura. Nah, kalau kalian perhatikan nih, wajah dari Sakura itu memar ya. Wajah memar biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Namun di bagian Sakura, ya mungkin seperti dipukuli oleh seseorang. Lalu, apakah ini menyindir banyak orang yang mengkritiknya dikarenakan kecantikannya? Jadi banyak yang meremehkan Sakura dikarenakan, oh dia itu visualnya bagus loh. Ya, dia jadi idol dikarenakan visualnya dan bla 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 bla. Banyak banget komentar-komentar yang seringkali mengkritik Sakura dikarenakan kecantikannya. Dan maybe Sakura ingin menyindir tentang hal itu dan maybe Sakura dan juga member Les Sserafim pengen menyindir tentang hal itu. Kemudian dalam bagian Sakura kita juga melihat ada cermin nih. Untuk memahami bagian Sakura ini, pertama-tama kalian tuh harus paham dulu nih bahwa secara fisik cermin itu memantulkan cahaya, dan dengan demikian memantulkan dunia di sekitar kita. Secara spiritual ya, cahaya itu memiliki keterikatan simbolis dengan iluminasi. Bukan Illuminati ya, tapi iluminasi. Berbeda loh teman-teman artinya. Dan gak hanya itu saja, cahaya juga memiliki keterikatan dengan kesadaran dan juga kebijaksanaan serta lain-lain. Oleh karena itulah, dalam simbolisme spiritual, cermin itu memantulkan kebenaran. Dan mereka juga mencerminkan apa adanya. Namun teman-teman, ternyata ya kalau dari segi psikologi seperti yang sering terjadi nih, itu tidak setuju nih sepenuhnya dan juga membalikkan simbolisme dari cermin tersebut. Dalam pengertian psikologis, cermin itu melambangkan ambang batas antara pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Dengan melihat ke cermin, seseorang itu dapat melihat ke kedalaman ketidaksadaran mereka.
Oleh karena itulah, bayangan yang dihasilkan cermin bersifat simbolis dan juga dapat dipahami baik itu dalam proses pemikiran sadar maupun di bawah sadar. Jadi ya kita bisa beropini ya bahwa di saat Sakura melihat ke cermin, ia itu sedang merefleksikan apa yang pengen diinginkan atau apa pilihannya. Dan pilihan dari Sakura dan juga member Laser Rapim lainnya adalah melaju tanpa batas dan tidak menyerah meskipun telah menderita. Lanjut kita masuk ke bagian Kazuha. Nah, si Kazuha ini mengingatkanku akan The Fall of the Rebel Angels, di mana tokoh utama dalam lukisan itu yakni Malaikat Agung Mikhail dan kawannya mengusir para malaikat yang pemberontak dari surga. Malaikat yang jatuh yakni Lucifer dan para pengikutnya tergoda oleh keangkuhan. Dan keangkuhan ini merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang ada. Kemudian dalam The Lament for Icarus karya H.G. Driver dan juga Landscape with the Fall of Icarus karya Peter Bruegel the Elder, kisah Icarus adalah salah satu legenda nih yang paling terkenal dalam mitologi Yunani. Ayah Icarus yang bernama Daedalus itu membuat 2 pasang sayap yang direkatkan dengan lilin untuk dirinya dan sang putra demi melarikan diri dari Pulau Kreta. Sebelum berangkat, sang ayah sudah memperingatkan Icarus nih untuk tidak terbang terlalu dekat dengan matahari maupun air. Meski demikian, Icarus itu menyerah pada godaan, kegembiraan saat terbang dan juga melambung tinggi di udara. Pada akhirnya, lilin di sayap tersebut mulai meleleh nih dan bulunya pun mulai rontok, yang segera membuat Icarus jatuh ke laut dan juga tenggelam. Entah mengapa kisah dari Icarus make sense banget ya dengan beberapa scene dalam Burn the Bridge. Ada scene di bagian matahari dan bahkan ada scene yang seperti menggunakan teknik reverse atau dibalik. Yang sebenarnya dalam scene ini mereka itu tidak terangkat tapi mereka itu tenggelam. Tapi tekniknya itu atau teknik pengeditannya menggunakan reverse. Makanya seolah-olah membernya itu seperti terangkat gitu loh teman-teman ke atas. Padahal mereka itu sebenarnya tenggelam. Kayak gitu sih menurut pendapat aku ya. Gak tau sih kalau kalian pendapatnya kayak gimana. Karena kan setiap orang juga memiliki perbedaan dalam pemecahan teori. Ya nggak guys? Selain itu, Lucifer juga dirancang loh untuk menjadi malaikat yang sempurna. Dia itu jatuh dari surga dikarenakan kesombongan dan juga pemberontakannya terhadap rencana ilahi Tuhan, yaitu mengangkat Yesus sebagai penyelamat manusia. Lucifer itu memaksa sepertiga malaikat untuk mengikuti kepemimpinannya dalam pemberontakan dan untuk membantu mengangkatnya menjadi tanda kutip Tuhan yang baru. Dosa kesombongan menyebabkan jatuhnya Lucifer dan rakan-rakannya dan kemudian mengakibatkan perang di surga. Malaikat tertinggi diberikan tugas untuk mengusir Lucifer dan malaikat yang jatuh dari surga. Lalu apa sih yang bisa kita ambil dari kisahnya Lucifer ataupun Icarus? Jadi teman-teman, poinnya itu adalah tentang pemberontakan. Dicatat ya, pemberontakan. Seperti yang disinggung dalam Burn the Bridge, mereka itu tidak ingin menyerah nih, baik itu dikarenakan diri mereka sendiri atau bahkan orang lain. Bahkan mereka itu menginginkan yang terlarang bagi mereka. Jika ada seseorang yang melanggar nih ataupun menginginkan sesuatu yang terlarang, berarti mereka secara tidak langsung sudah melakukan yang namanya pemberontakan. Dan ini bisa saja nih merujuk pada dunia K-pop yang memang penuh dengan batasan. Dan mereka itu tidak mau dikekang dikarenakan batasan-batasan itu. Oleh karena itulah mereka pun memberontak. Dan dikarenakan mereka sudah memberontak, mereka tahu bahwa mereka itu tidak akan termaafkan. Lanjut kita akan masuk ke bagian Chaewon. Nah, pohon di bagian Chaewon ini mengingatkanku akan The Tree of Life. Dalam kepercayaan orang Celtic, pohon kehidupan melambangkan akhirat dan hubungan antara bumi dan juga surga. Ikatan dan kasih sayang pada pohon begitu dalam nih, sehingga orang-orang Celtic percaya bahwa pohon sebenarnya adalah nenek moyang mereka yang merupakan penjaga gerbang ke dunia lain Celtic. Selain itu di pohon ini kita juga melihat ada transfusi darah dan Chaewon memegang hati. Dan yuk mari kita sedikit belajar nih tentang fungsi hati dan juga darah. Kita mulai dulu membahas tentang darah. Darah itu adalah cairan penting yang memegang peran kunci nih dalam transportasi nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan juga sistem imun. Setidaknya ya menurut ACS ada 4 kategori pendarahan. Pada pendarahan kelas 4, sistem sirkulasi tubuh nanti tidak mampu lagi mengimbangi tekanan darah. Organ-organ akan mulai gagal berfungsi dan pasien masuk ke dalam kondisi koma hingga akhirnya meninggal. Kemudian hati. Hati sendiri adalah salah satu organ yang paling penting nih bagi tubuh. Organ seberat 1,3 kg ini bahkan diperlukan nih untuk melakukan lebih dari 500 fungsi penunjang kehidupan. Tanpa hati, manusia itu diproyeksi bakal mengalami kejadian seperti darah tidak akan mengumpal dengan benar, menyebabkan pendarahan yang tidak terkontrol, lalu juga bisa mengalami pembekakan termasuk pembekakan otak yang mematikan. Dan tentunya adalah kematian yang akan terjadi dalam hitungan hari. By the way, aku mohon koreksi banget kalau ada kesalahan karena ini emang bukan ranah aku banget. Tapi dikarenakan ada hubungannya dengan teori jadi ya mau nggak mau dibahas sih.
Dan selain itu bagi yang sudah menonton drama Little Woman itu pasti nggak asing dengan pohon, Ghost Orchid ataupun anggrek hantu itu nanti akan dikembalikan ke pohon untuk tetap menjaganya hidup. So, the point di bagian yang cewek adalah tentang kehidupan. Itu sih yang dapat aku tangkap ya. Kemudian lanjut ke bagian Yunjin. Yunjin itu pegang bunga. Dan sorry banget kalau salah ya. Seperti penelusuran aku menggunakan Google Image, karena aku juga nggak terlalu tahu banget tentang bunga, aku dapat informasi teman-teman. Bunga ini mirip banget dengan bunga Lisianthus. Lisianthus sendiri mungkin memiliki penampilan yang lembut dan juga rapuh. Tapi bunga itu keras loh teman-teman, dan juga tumbuh di tempat yang paling menantang. Faktanya adalah kalian dapat menemukannya di alam liar di tempat-tempat seperti Colorado, Texas, Nebraska, dan juga Nevada. Bunga ini juga bisa mewakili mereka yang tetap berani, kuat, dan keluar bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Dan bukankah makna bunga ini sama banget ya dengan Laser Rapim yang fearless? Dan jika kalian perhatikan warna bunganya, sama banget kan dengan warna mata dari Sakura di bagian ini. Bahkan mata Sakura di bagian ini juga membentuk simbol hati. Lanjut ke bagian Ence. Nah, sebenarnya untuk di bagian Ence itu tidak ada yang bisa dijelaskan lebih banyak ya. Di sini yaitu terlihat berada di dapur dan ia nanti akan menginjak sebuah piring. Dapur dan piring adalah hal yang identik dengan makanan. Lantas, apakah di bagian Ence ini seperti menyindir tentang diet ketat dari idol K-pop? I think so. Dan kalau tidak salah seperti yang aku perhatikan nih, mungkin mataku salah, nanti bisa koreksi ya. Kalau aku lihat-lihat di sini yang nggak ada itu adalah Ence, teman-teman. Dan di bagian ini dapat kalian lihat, Yunjin itu sudah menunggangi kuda dan dia terlihat seperti akan menjemput Ence nih. Dan dapat kalian perhatikan juga di sini, Yunjin itu seperti menutup telinga Ence. Lantas apa sih makna di bagian Ence ini, penasaran juga ya. Jadi teman-teman, menurut pemahaman aku ya, kalau berbeda ya is oke lah ya. Tapi menurut pemahaman aku, Ence ini kan masih minor ya di bawah umur. Dan dia itu juga merupakan magni di Les Rapim. Para oninya yang berada di Les Rapim itu ingin menjaga Ence nih dari segala hal buruk. Salah satunya adalah seperti kritikan. Makanya di sini untuk Yunjin itu nanti akan mencoba untuk menutupi telinga Ence supaya Ence ini tidak mendengar komentar-komentar buruk dari orang lain kayak gitu, teman-teman. Lanjut kita akan membahas detail-detail lain dimulai dari Magic Circle. Jika kalian perhatikan di bagian ini sekilas akan mirip dengan Magic Circle loh teman-teman. Magic Circle ataupun lingkaran sihir adalah lingkaran ruang yang ditandai oleh praktisi dari berbagai cabang sihir ritual. Yang umumnya sih mereka yakini akan mengandung energi dan membentuk ruang suci. Dan bahkan akan memberikan mereka bentuk perlindungan magic. Yang berikutnya adalah cincin. Tanpa kalian sadari, cincin ini banyak screen time-nya loh. Lumayan ya dapetin screen time si cincin. Seperti yang aku cari tahu mengenai makna dari cincin, disebutkan bahwa cincin ini adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran. Dan orang Mesir kuno menganggap lingkaran itu sebagai simbol keabadian. Hal itu dikarenakan sebuah lingkaran tidak memiliki awal ataupun akhir. Dan oleh karena itulah ini melambangkan cinta abadi dan ikatan pernikahan yang tidak pernah berakhir. Dan baik cincin dan juga Magic Circle semuanya itu akan membentuk lingkaran. Ya meskipun secara logis ya kalau di bagian ini itu lebih mirip segi 5 sih daripada lingkaran, tapi sebenarnya mereka itu membentuk lingkaran sihir Yorobun. Dan jika kita hubungkan dengan makna cincin dan di saat tangan robotnya Chaewon menggenggam tangan manusia, itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa mereka itu akan abadi bersama dan saling menjaga satu sama lain. Gitu maksudnya. Next, berikutnya adalah simbol mata satu dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Eye of Providence. Nah, untuk Eye of Providence adalah sosok yang menggambarkan sebuah mata, seringkali tertutup dalam segitiga dan dikelilingi oleh sinar cahaya atau kemuliaan, yang dimaksudkan untuk mewakili pemeliharaan ilahi di mana mata Tuhan mengawasi umat manusia. Saat ini, Eye of Providence sering dikaitkan dengan Freemasonry nih. Pertama kali muncul sebagai bagian dari ikonografi Freemason standar pada tahun 1797 dengan publikasi The Freemasons Monitor karya Thomas Smith Webb. Dalam bukuan ini, mata yang mewakili mata Tuhan yang melihat segalanya berfungsi sebagai pengingat nih bahwa pikiran dan perbuatan manusia selalu diamati oleh Tuhan, yang dalam Masonry disebut sebagai arsitek agung alam semesta. By the way, ngomong-ngomong soal mata satu ini sebenarnya akan ngingetin kita akan TXT. Dan kalau kalian ngomongin soal darah dan juga penderitaan serta Lucifer, ini sebenarnya akan ngingetin kita sama teorinya BTS. Lantas, apakah dikarenakan mereka satu family ada koneksi ya antara teori mereka? Dan bagaimana nih ke depannya? Akankah Hype juga dapat membuat Hype Universe? Cukup menarik untuk menantikan bagaimana perkembangan dari universe-nya Hype.
Jadi guys, seperti itulah bagaimana teori burn the bridge menurut pemahaman aku, dan aku rasa untuk teori ini pasti juga memiliki perbedaan dengan teman-teman yang lain. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen menyampaikan bagaimana teori versi kalian, itu bisa langsung aja sampaikan nanti ya di kolom komentar, karena aku juga pengen tahu dan juga pengen lihat seperti apa teori versi kalian. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mamed, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.